ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kepada kita semua rahmat, hidayah dan taufiknya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, melancarkan segala urusan kita di dunia dan segala hal yang membawa kebaikan untuk kita di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita masih di dalam penjelasan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar ke masjid. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita bahas tentang hadits keutamaan orang yang bertahara, bersuci dari rumahnya kemudian keluar menuju ke masjid. Dan di sini ada sunnah yang indah yang lainnya. Kita akan jelaskan di malam hari ini. Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila salati wa alaikum bis sakinati wal waqar." Apabila kalian mendengar qamat, maka berjalanlah ke salat. Di atas kalian ketenangan dan waqar, wibawa. Wala tusri'u, dan jangan kalian tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati maka salatlah kalian. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kalian luput hendaknya kalian menyempurnakannya. Iya. Di dalam hadits yang mulia ini terdapat sebuah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang sholat, yaitu apabila seorang pergi ke masjid, maka dia mendatangi masjid itu dengan dua hal, dengan sakinah dan dengan waqar. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah." Kalau kalian sudah mendengar qamat, ya biasanya kalau orang ke masjid sudah dia dengar suara iqamat, itu artinya salat akan didirikan. Imam sudah akan memulai salatnya, bertakbiratul ihram. Ya biasanya orang buru-buru untuk hal itu. Nah, disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan sunnahnya. Waalaikum bis sakinati wal waqar. Datangilah dengan sakinah dan waqar. Ini dua sifat ya, sakinah dan waqar. Sakinah itu terkait dengan harakat, gerakan-gerakan, dan waqar terkait dengan hayat, kondisi, keadaan, atau pembawaan. Jadi dia pergi dalam keadaan sakinah. Kata Nawawi rahimahullah, as-sakinah at-ta'anni fil harakat. As-sakinah itu adalah tidak tergesa-gesa di dalam gerakan. Wajtinabul abad, dan meninggalkan hal yang sia-sia. Jadi kalau mendatangi sholat, dia tidak berlari-lari, tidak pula mengganggu di sana sini, tidak pula dia berbuat hal yang sia-sia, apalagi hal yang berbuat dosa sambil ke masjid. Misalnya dia mengganggu orang dengan tangannya, atau bermain-main
Iya. Ini bertentangan dengan makna sakinah. Jadi diperintah untuk mendatangi dengan sakinah. Kemudian yang kedua, dengan al-waqar. Al-waqar itu dengan ketenangan, dengan wibawa. Jadi kalau sakinah pada gerakannya tidak tergesa-gesa, kalau ini wibawanya. Iya. Kata Nawawi fil hay'ah, al-waqar fil hay'ah kaghaddit tarf. Seperti dia tundukkan pandangan, wa khafdis saut, dia rendahkan suaranya, wa adamul iltifat, tidak menoleh. Jadi jalan itu kayak khusyuk, orang yang tenang, berwibawa. Itu al-waqar. Wala tusri'u, dan jangan kalian tergesa-gesa. Iya. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati, sholatlah kalian. Jadi etika ya, kalau seorang misalnya mendapati imam sudah mau ruku, jangan dia balap supaya mendapati imam ruku misalnya. Tapi dia hadir, apa yang dia dapati imam, dia sholat bersama imam. Fama adraktum fasallu, apa yang dia dapati bersama imam, dia sholat. Dan di sini juga ada pelajaran ya bagi sebagian umat Islam. Ya, kalau dia masuk ke dalam sholat, imamnya sedang sujud, dia tetap berdiri. Dia tunggu sampai imam berdiri, baru dia takbiratul ihram ikut imam. Dan ini tentunya tidak sejalan dengan yang disebutkan oleh Nabi di sini. Karena Nabi berkata, "Fama adraktum fasallu," apa yang kalian dapati, sholatlah. Jadi kalau dapati imam sujud, langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu rukunnya, takbiratul ihram rukun sholat, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu disunnahkan dia takbir sekali lagi, Allahu Akbar, untuk ikut ruku atau ikut sujud bersama imam yang sekarang memang di posisi sujud. Iya. Jadi kalau misalnya dia datang dan dalam keadaan dia dapat imam dalam keadaan duduk antara dua sujud, langsung dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia takbir sekali lagi, langsung duduk antara dua sujud. Nah, begitu sunnahnya. Fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kalian luput, hendaknya kalian sempurnakan. Ya, kalau dia datang bersama imam, cuma dapati imam 3 rakaat, maka dia berdiri menambah 1 rakaat. Dia dapat imam cuman 2 rakaat, maka dia berdiri tambah 2 rakaat. Nah, ini kalau sholatnya sholat 4 rakaat. Pada sholat duhur, asar, dan isya. Iya. Demikian. Jadi apa yang dia luput, dia sempurnakan. Dan di sini juga ada isyarat ya tentang sebagian umat Islam ada yang sama-sama masbuk. Si A dan si B sama-sama masbuk. Begitu imam salam, si B ini menjadikan A temannya yang sama-sama masbuk ini sebagai imam lagi. Dan ini juga keliru karena di dalam hadits ini dikatakan wa ma fatakum fatimu, apa yang kalian luput hendaknya kalian sempurnakan. Jadi suruh menyempurnakan, bukan membuat jemaah baru lagi, mengangkat satu lagi jadi imam. Tapi setiap dari orang menyempurnakan. Karena kapan dia ikut sholat bersama imam, walaupun dia masbuk, dia sudah dapat keutamaan sholat berjamaah. Iya. Kemudian ini hadits adalah hadits yang agung. Walaupun kita di sini belajar tentang sunnah-sunnah di dalam sholat atau sunnah-sunnah Nabi SAW dalam sehari dan semalam, apabila beliau akan sholat, mendatangi sholat, beliau datang dengan sakinah dan waqar, tenang di dalam gerakan dan tenang serta wibawa pada kondisi dan keadaannya. Iya.
Dan ini salah satu tempat yang dianjurkan oleh syariat untuk berlaku tenang, tidak tergesa-gesa. Di musim haji, di hadits riwayat Muslim, Nabi SAW mengingatkan para sahabat ketika ifadah dari Arafah ke Musdalifah. Beliau katakan, ayuhan nas as-sakinah tas-sakinah, wahai sekalian manusia, tenang, tenang, tas-sakinah, tenang di dalam gerakan. Dan ketika melempar jamrah, Nabi juga mengingatkan kepada para manusia, ayuhan nas alaikum bis-sakinah, la yaqtul ba'dukum ba'da, wahai sekalian manusia, hendaknya kalian tenang. Jangan karena berdesak-desakan akhirnya seakan-akan sebagian dari kalian membunuh saudaranya yang lain. Dan ketika dzikir dan doa di hadits Abu Musa al-Asy'ari di riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi pernah mendengar orang yang berdoa dengan suara sangat keras. Maka Nabi berkata, irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamman wala ghaiban. Kuasailah diri kalian, tenang kalian. Sungguhnya kalian ini tidak berdoa kepada siapa yang tidak mendengar atau siapa yang tidak hadir. Dalam sebuah riwayat, alaikum bis sakinah, hendaknya kalian tenang. Dan ketika menyandang jenazah, Nabi menganjurkan asri'u bil jenazah, bersegeralah membawa jenazah. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi SAW bersabda, litakun alaikum sakinah, hendaknya pada kalian itu ada sakinah. Hendaknya pada kalian ada sakinah. Ya, maksudnya sakinah ini ketenangan, ini sifat yang mulia, akhlak yang baik. Nabi mendidik umat Islam pada sholat, pada haji, pada dzikir, mengantar jenazah dengan akhlak ini. Bahkan ini salah satu dari bentuk penghambaan ubudiyah. Makanya disebut oleh Ibnul Qayyim di dalam, atau disebut oleh Abu Ismail Al-Harami di Manazil As-Sairin, dan diterangkan panjang lebar oleh Ibnul Qayyim dalam Madarij As-Salikin. Dan ada 6 ayat Al-Quranul Karim yang terdapat di dalamnya penyebutan tentang sakinah, ketenangan. Iya. Thumma anzala sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Kemudian Allah turunkan sakinahnya terhadap Rasulnya dan terhadap kaum mukminin. Fa anzala sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah turunkan pada mereka sakinah dan diberi kepada mereka kemenangan yang dekat. Maka sakinah itu diturunkan terhadap umat Islam sebab diinginkan padanya ya ketenangan di dalam hal tersebut. Jadi itu as-sakinah dari hal yang seorang mukmin dan mukminah mendidik dirinya untuk berada di kondisi ini. Tenang, berwibawa, khusyuk ya di dalam mendatangi sholat, dan itu berlaku di dalam kehidupannya. Sebab seorang tergesa-gesa itu nggak baik. At-ta'anni minasyaitan. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Tidak tergesa-gesa, tenang, itu dari Allah, dan tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Datangnya dari syaitan. Iya. Maka ini mana-mana yang indah berpengaruh di dalam kehidupan. Dan apabila ini ada pada seorang muslim, maka dia akan baik antara dia dengan saudaranya. Akan turun ketenangan di tengah keluarganya. Iya. Apalagi kalau dia rajin untuk menghadiri majelis ilmu. Di majelis ilmu itu turun sakinah. Illa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah.
Dimaklumi bahwa Usaid bin Khudair ketika membaca surah Al-Kahfi, turun malaikat. Itu disebabkan karena sakinah, ketenangan. Iya. Jadi ini makna-makna yang hendaknya diperhatikan. Sunnah berjalan dalam keseharian dan dalam sehari dan semalam kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia adalah bagian indah di dalam syariat ini dan salah satu ibadah. Itulah tenang dan tidak tergesa-gesa. Alaikum bis sakinati wal waqar. Hendaknya kalian mendatangi salat dengan sakinah, tidak buru-buru tergesa-gesa dalam gerakan, wal waqar, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan kondisinya berwibawa, tenang. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.